Sudah sejak awal kok restu-restu. Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau. Apanya? Ya kita saling menukar pikiran mengenai bagaimana Indonesia ke depan. Saya kira biasalah saya berbicara bukan sering ya, terlalu sering dengan Pak Menhan itu. Ya, tugas sebagai menteri tetap harus diutamakan. Tetapi kalau kita lihat nanti mengganggu ya akan dievaluasi apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak. Ya, pagi hari ini saya baru saja meninjau Indo Defense 2022 bersama Pak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo. Ini saya melihat bagus untuk promosi juga utamanya produk peralatan pertahanan dan keamanan, dan juga yang paling penting adalah tadi saya sampaikan ke Pak Menhan, pentingnya kerjasama kita dengan perusahaan-perusahaan dari negara lain. Dan kita tahu semuanya perkembangan global yang perlu disikapi oleh industri pertahanan dalam negeri kita. Karena kita tahu indikasi anggaran pertahanan di negara-negara NATO di Timur Tengah dan juga di Asia Timur ini ada kecenderungan naik sangat drastis, serta kemunculan teknologi-teknologi militer yang baru ini juga perlu kita ikuti bersama. Dan saya senang tadi sudah disampaikan oleh Direktur Utama Defense ID bahwa mereka mentargetkan untuk segera bisa masuk ke 50 perusahaan pertahanan kelas dunia. Tentu saja dengan produk-produk yang kita miliki sekarang harus dikembangkan sebaik mungkin. Saya rasa itu. Ya, perkembangannya sangat bagus sekali karena sekarang kita memberikan ruang yang besar kepada swasta untuk ikut membangun industri pertahanan Indonesia. Entah itu sendiri, entah kerjasama dengan industri pertahanan dari luar negeri. Saya kira ini sebuah perkembangan yang sangat baik, dan yang paling penting kita bisa mengadopsi sebanyak mungkin teknologi-teknologi baru di bidang pertahanan militer. Yang paling penting itu. Temuan seperti itu di kementerian-kementerian itu selalu ada. Yang paling penting prosedur administratif itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Dan saya sudah perintahkan kepada semua menteri, dan tidak hanya satu urusan itu saja,
Karena kemarin juga baru disampaikan kepada saya laporan untuk semester 1-nya dan temuannya banyak dan itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan juga menyampaikan semuanya kepada BPKRI. Pak Jokowi, apakah ada target rencana dari kegiatan Indo Defense ini, Pak? Apakah ada rencana investasi, Pak, target dari Indo Defense ini? Ada target investasi dari acara Indo Defense? Ya, sebanyak-banyaknya tadi saya sampaikan bahwa kerjasama antara industri kita, BUMN strategis kita dengan luar itu sebanyak-banyaknya lakukan kerjasama untuk bisa kita transfer teknologi untuk teknologi militer yang terbaru. Ya, udah. Sudah sejak awal kok restu-restu. Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau. Apanya? Ya kita saling menukar pikiran mengenai bagaimana Indonesia ke depan. Saya kira biasalah saya berbicara bukan sering ya, terlalu sering dengan Pak Menhan itu. Ya, tugas sebagai menteri tetap harus diutamakan. Tetapi kalau kita lihat nanti mengganggu ya akan dievaluasi apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak. Iya. G20 tinggal 3 yang belum. Nanti akan saya telepon untuk mengkonfirmasi kedatangan beliau-beliau. Tetapi untuk angka 17-18 itu sudah sebuah angka yang sangat banyak sekali. Di dalam keadaan normal pun angka 18, angka 17 sudah banyak sekali. Yang artinya dalam situasi yang sangat sulit seperti ini, beliau-beliau datang itu sebuah kehormatan bagi kita. Ya. Terima kasih. Penanganan kontak itu 6.000 motor listrik, nanti rencananya digunakan untuk apa ya Pak? Untuk 3 angkatan, untuk semua kebutuhan kita. Pak, sejauh ini Pak, kontribusi industri pertahanan nasional itu terhadap alfa TNI itu sebenarnya sudah berapa persen Pak? Ya masih belum sesuai target kita, tapi kita pacu terus. Presiden Jokowi sudah gariskan kita harus utamakan produksi dalam negeri sebanyak mungkin, dan saya kira dalam kontrak yang sekarang ini bisa dikatakan minimal 50% dalam negeri. Pak, Indonesia siap-siap nggak Pak kalau nuklir Korea Utara ditambahkan Pak? Ya kita berharap tentunya tidak terjadi, ya kita sedang mengadakan langkah-langkah semuanya untuk waspada. Apa langkahnya Pak? Kata Dubes Jepang bisa sampai Kalimantan Pak? Ya tadi kan Anda perhatikan nggak?
kita umumkan tadi kita akan bangun 27 atau kita sebutnya totalnya nanti 27 rumah sakit. 27 ya? Betul Pak. 27 rumah sakit. Kita tambahkan dari waktu kemarin pandemi, dari WHO mengatakan Indonesia kekurangan 12.000 tempat tidur ya sebagai bangsa, yang sebenarnya kan tidak terlalu jelek ya, banyak negara jauh lebih dari kita. Tapi dengan kita bangun 27 rumah sakit ini, kira-kira kita akan penuhi hampir setengahnya lah, 5.000 tempat tidur, 6.000 tempat tidur. Pak, Jadi itu pun juga nanti kita akan mengadakan penataran-penataran. Ya, kita bersyukur posisi kita, politik luar negeri kita kan dari dulu bebas aktif, kita tidak berpihak, kita non-blok, kita bersahabat semua negara. Jadi kita bersyukur bahwa kita bisa jadi mediator, kita bisa jadi penyejuk, kita ingin menjadi juru damai di mana-mana. kemarin boleh tahu ada berapa alutsista Pak dibeli dari luar negeri Pak? Bagaimana? Ada berapa alutsista dari Indodefense ini? Apakah ada Indonesia membeli alutsista dari luar negeri dari peserta pameran? Ya, tentunya kan sudah diumumkan. Sudah berkali-kali kita umumkan untuk alutsista yang teknologinya belum kita kuasai sepenuhnya, seperti pesawat tempur, ya, fighter itu kita sudah kontrak dengan Prancis, Rafale, kemudian beberapa senjata-senjata yang canggih kita harus terpaksa masih cari dari luar, tapi kita ingin memacu kerjasama. Jadi kita paksakan semua supplier dari luar harus kerjasama dengan industri dalam negeri. Pak, bagaimana persaingan BUMN dan BUMS, Pak? Kenapa? Antara persaingan antara BUMN dan BUMS karena Enggak, ada beberapa kita- BUMS itu yang Enggak, kita sekarang membuka untuk swasta boleh ikut dalam industri pertahanan. Ya. Untuk target 5 Maret besar untuk PNI Pak Jokowi berapa yakin Pak? Kenapa? Waktu Jumat kemarin ketemu Pak Jokowi di sana ngobrol apa aja Pak? Masa harus saya cerita? Nggak apa-apa dong, Pak cerita apa Pak? Ya gimana? Apalagi? Pertahanan doang atau ada pilpres juga Gimana Pak? Kak? Apalagi? Pak, total berapa Pak berarti Pak yang dibeli Indonesia Pak? Kenapa? Alutsista dari luar negeri. Total berapa yang dibeli dari luar negeri Pak? Ada nanti data-datanya ada. Kita sudah pernah diumumkan, nanti kalau perlu kita berikan lagi. Pak, industri pertahanan target 50 besar di dunia seberapa yakin? Karena BUMN banyak yang rambut merah finansialnya Pak. Ya, justru itu kan PR kita perbaiki. Sudah ada pergantian manajemen. Kita optimis bahwa kita bisa memperbaiki kinerjanya, kita bereskan semuanya, dan insya Allah kita akan, karena kita kan negara besar dan produksi kita juga cukup besar. Yakin ya Pak 50 besar ya Pak? Pak, dengan Ya, kita teknologi berjuang. nuklir Kita gimana berjuang. Pak? Kenapa? Teknologi nuklir apa Indonesia berminat Pak untuk pakai? alutsista? Kita kan sudah mengambil keputusan jauh sebelum ini bahwa teknologi nuklir yang kita akan kembangkan atau yang kita ingin terus kembangkan adalah untuk kepentingan damai, untuk energi, untuk kedokteran, untuk membantu pertanian dan sebagainya. Ya, saya kira itu. Pak, soal tadi Ya. ada arahan spesifik nggak ada Pak Presiden Jokowi mengenai tadi pas lagi pameran itu Pak? Iya, beliau terus memberi arahan agar industri pertahanan kita memanfaatkan kesempatan ini untuk link, untuk kerjasama dengan
sumber-sumber teknologi yang maju di luar negeri. Kenyataannya bahwa teknologi pertahanan berkembang dengan pesat dan kita harus segera ikuti. Tapi ya kita berjuang keras, mudah-mudahan kita siap. Terima kasih. Pak, soal restu tadi gimana Pak? Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak Ibu di hamparan pantai Bali yang indah, yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia, terima kasih.